Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang jejak Kesultanan Islam di Patani, Thailand. Dalam catatan perjalanannya, seorang penjelajah berkebangsaan Spanyol, Tom Peirce, dan penjelajah Muslim asal Cina, Laksamana Cheng Ho, menulis tentang sebuah kerajaan Islam yang berkembang pesat di pesisir semenanjung Malaka, Teluk Siam, pantai Laut Cina Selatan. Kerajaan yang makmur itu bernama Patani. Patani terletak di semenanjung Melayu dengan pantai Teluk Thailand di sebelah utara. Di bagian selatan terdapat gunung-gunung dan atraksi turisme seperti Taman Negara Budo sampai Sungai Padi yang berada di perbatasan Provinsi Yala dan Narathiwat. Menurut ensiklopedi Selang terbitan Ikhtiar Baru Van Hoek, Patani awalnya berada dalam kekuasaan kerajaan Buddha Intihara yang dipimpin oleh Raja Payatunakpa, merujuk pada buku Hikayat Patani dan Sejarah Kerajaan Melayu Patani. Pahatunakpa adalah Raja Buddha yang pertama masuk Islam. Menurut Hikayat Patani, Raja Payatunakpa masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Ismail Shah. Sejak saat itulah kerajaan Islam Patani mulai berdiri. Di bawah nama Kerajaan Islam, Patani tumbuh dan berkembang. Pada zaman itu, pelabuhan Patani menjelma menjadi tempat berlabuhnya para saudagar dari berbagai negara, seperti Siam, Cina, Jepang, Jawa, India, dan Arab, serta rakyat kerajaan Patani pun hidup sejahtera. Selama 30 tahun memerintah, ia membuat suatu asas atau peraturan dan berhasil menyusun struktur pemerintahan negara Islam. Pemerintahan pun dapat dikendalikan dengan baik, sehingga tercipta kemakmuran yang merata. Sultan Ismail Shah Jilullah fil Alam meninggal dunia pada tahun 1530 Masehi. Ia meninggalkan 2 orang putra, yaitu Raja Muzaffar Shah dan Raja Mansur Shah, serta seorang putri bernama Raja Aisyah. Mengingat bahwa negara Patani pada zaman itu mempunyai pelabuhan terbesar di kawasan semenanjung Tanah Melayu, kemudian terjadi asimilasi dengan cara pernikahan antara para pedagang Muslim dengan orang Melayu Patani. Asimilasi tersebut merupakan salah satu cara penyebaran agama Islam di Patani. Berdasarkan pada catatan-catatan dalam buku sejarah Patani yang menjelaskan bahwa Sultan Ismail Shah Jilullah fi Alam yang menduduki tahta kerajaan Melayu Patani, ia berkuasa menjalankan pemerintahan dengan adil sehingga negara Patani telah mencapai taraf kehidupan yang pesat dalam berbagai bidang. Kini, sebagian bekas kerajaan itu menjadi bagian dari wilayah Thailand Selatan. Awal mula berdirinya kerajaan Patani memang masih kontroversial, namun sejarawan A. Tio dan Wiyat meyakini kerajaan Islam Patani sudah berdiri pada pertengahan abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Kedua sejarawan itu menjadikan catatan Tom Peirce dan Cheng Ho sebagai rujukan. Sejarah mencatat bahwa zaman Kesultanan Islam Melayu Patani Darussalam merupakan zaman pertumpahan darah dalam istana. Persengketaan keluarga istana mengakibatkan terombang-ambingnya pemerintahan. Kekacauan semakin hari semakin meningkat, dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan. Kekuatan politik dan daya tarik pelabuhannya sebagai pusat perdagangan semakin redup, sehingga sedikit kapal yang berlabuh. Hal ini berdampak pada kekuatan ekonomi kerajaan merosot, maka kapal-kapal besar berpindah haluan untuk berlabuh. Dengan demikian membuka jalan baru bagi pusat-pusat perdagangan yang melewati jalur laut, sehingga bermunculan pelabuhan-pelabuhan baru seperti Johor, Malaka, Aceh, Banten, dan Batavia. Kerajaan Melayu Patani Darussalam mengalami masa vakum selama 10 tahun. Hal ini disebabkan ia tidak memiliki keturunan laki-laki, hanya meninggalkan 3 orang putri, yaitu Ratu Hijau, Ratu Biru, dan Ratu Ungu.
Dengan meninggal Sultan Bahadur Syah, putuslah silsilah keturunan Kesultanan Islam Melayu Patani Darussalam dari jalur laki-laki. Karya M.L. Manij Gumsai, Perawat Start Melayu Lae Patani mencatat bahwa Kesultanan Islam Melayu Patani pada saat itu dipimpin oleh beberapa ratu secara berturut-turut. Untuk melaksanakan pemerintahannya, dibuatlah undang-undang sebagai pedoman dengan berdasarkan pada adat istiadat pemerintahan Raja Melayu. Kerajaan Patani mencapai puncak kejayaannya pada era kekuasaan para ratu. Di bawah kepemimpinan Putri Hijau dari tahun 1584 sampai 1616, menurut sejarawan Jacob van Meck, kerajaan Patani menjadi sebuah negara yang relatif makmur. Pada masa para ratu berkuasa, Patani menjadi pusat perdagangan tekstil terbesar kedua setelah Guangdong atau Guangdong. Sebagaimana hukum sejarah bahwa dunia itu berputar, kejayaan pun begitu. Maka di kemudian hari, negara Islam Melayu Patani Darussalam jatuh ke tangan jajahan Siam, yaitu masa kekuasaan Sultan Ratu Kuning, anak dari Ratu Ungu. Inilah awal dari jatuh dan runtuhnya kerajaan Islam Melayu Patani Darussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini saya berkesempatan untuk hadir di kediaman rumah Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat. Tujuan saya ke sini adalah tidak lain untuk berbincang-bincang mengenai jejak Islam di Thailand Selatan. Beliau adalah Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat. Beliau merupakan Associate Profesor dari Ilmu Sejarah. Lalu pada saat ini beliau menjabat sebagai Kaprodi Pasca Sarjana Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagaimana sih penyebaran daripada agama Islam di wilayah tersebut? Ya, yang disebut dengan wilayah Thailand Selatan itu sebenarnya luas. Thailand itu secara administratif ya, wilayah negara Thailand atau kerajaan Thailand itu dibagi dua. Ada Thailand Utara, ada Thailand Selatan. Thailand Selatan itu juga banyak provinsi, seperti misalnya provinsi Krabi, Petalung gitu kan, Setun gitu kan. Mungkin yang dimaksud oleh Anda adalah 4 provinsi yang sedang terjadi pada hari ini konflik horizontal gitu kan, dilanda konflik, yaitu Patani. Patani adalah istilah untuk 4 wilayah yang pada hari ini wilayah yang diduduki oleh mayoritas muslim di daerah itu, atau 4 provinsi. Satu Narathiwat atau dulunya provinsi Menara, orang sekarang bilang provinsi Narathiwat. Yang kedua provinsi Patani, yang ketiga provinsi Jala, yang keempat provinsi Songkhla, dalam bahasa Thailand disebut provinsi Changwat. Ini yang menjadi persoalan yang sekarang ini juga mencuat ya di Facebook gitu kan, di media sosial, buku-buku, bahwa di Thailand Selatan ada komunitas muslim yang berbeda, dilihat dari segi budaya gitu kan, dari segi wajah etnis gitu kan, dengan bangsa-bangsa umumnya di Thailand, yaitu yang dominan, yang mayoritas dihuni oleh etnis Thai atau Siam yang beragama Buddha atau Buddhism gitu kan. Itu yang dimaksud dengan Patani. Jadi Patani itu adalah sebuah wilayah yang sekarang ini merujuk pada pengertian geopolitik adalah dan kultural adalah 4 wilayah yang sekarang ini, yaitu Narathiwat, Jala, Songkhla dan Patani, provinsi Patani sendiri. Yang kedua, secara historis Patani itu adalah merujuk pada sebuah kerajaan Islam, Kesultanan Islam pada abad ke-16 Masehi. Itu bukan hanya wilayah 4 ini, termasuk Kedah, Kelantan pernah di bagian daripada Kesultanan Patani, termasuk Petalung yang
di atas bila di utara Patani sekarang ini ya, di utara Patani, di utara Songkla, di utara Jala gitu kan. Kemudian juga Krabi, diambil kata bukit. Di situ juga banyak orang Melayu tapi sudah berubah, tidak menggunakan bahasa Melayu. Nah, kalau di 4 wilayah ini masih menggunakan pertama bahasa Melayu, kedua Islam, etnisnya mengatakan ini sebagai Melayu gitu kan. Nah, kalau yang lainnya tidak gitu, yang lainnya sudah tidak lagi berbicara soal dia sebagai entitas Melayu gitu kan. Nah, bagaimana proses Islam di wilayah selatan itu? Di wilayah selatan yang saya sebutkan tadi ya, yaitu diantaranya di Patani itu yang disebut di Patani itu, bagaimana proses masuknya Islam? Proses masuknya Islam itu bukan hal yang baru sebetulnya. Patani itu dulunya adalah sebuah kerajaan Langkasuka, agama Hindu ya. Di dalam kitab Kertagama misalnya disebutkan di Majapahit bahwa Langkasuka itu sebagai negeri sahabat dan berada di bawah payung perlindungan Majapahit. Dan sebelumnya Sriwijaya gitu kan, sampai ke atau Sriwijaya kalau orang Thailand itu. Sriwijaya itu adalah Langkasuka. Itu kemudian Langkasuka berubah menjadi sebuah negara Islam atau kerajaan Islam atau kesultanan Islam, dan dirubah namanya menjadi Kesultanan Ihsan Patani. Itu mah terjadi perbedaan pendapat soal etimologi, Mas Adi akan menjelaskan itu terlalu jauh. Tapi yang jelas bahwa di selatan itu telah pernah berdiri sebuah kerajaan atau Kesultanan Patani. Nah, sebelum masuk Kesultanan Patani jelas ada proses masuk Islam. Proses masuk itu sebenarnya dikenalkan juga pada abad ke-7 dan Semenanjung sudah ada di Kedah gitu kan, bahkan di Sumatera, di Jawa gitu sudah ada. Abad ke-7 sudah ada kaum muslim, termasuk misalnya di Tatar Sunda ya, yang jauh dari daerah jangkauan pantai utara, kan ini pantai selatan, misalnya Rakyat Sancang itu adalah penyebar agama Islam pertama abad ke-7, putra Raja Kertawarma dari Tarumanegara misalnya. Begitu juga di Kedah sudah ada di catatan. Nah, itu juga sudah ada orang Patani itu, saya pikir sudah mengenal juga pada abad 7 dan 8 tentang Islam di sana. Tetapi secara masif proses Islamisasi itu pada abad ke-16 setelah berubahnya Langkasuka menjadi kerajaan Islam atau Kesultanan Islam, Kesultanan Islam Patani. Orang menyebut juga Kesultanan Islam Patani Darussalam. Itu kan generasi muda sekarang gitu kan yang apa? Yang menyebut seperti itu. Tetapi sebenarnya ada Kesultanan Patani gitu kan. Kemudian besar juga dibawa oleh orang-orang Jawa, orang Malaka, Tumasik gitu kan, masuk juga ke Islam ke Patani, termasuk juga dari Aceh gitu kan. Nah, ini juga bukan hanya dari orang Nusantara, boleh jadi juga diperkirakan sudah ada juga yang menyebarkan orang Arab langsung ke Patani gitu kan, karena itu kan merupakan jalur perdagangan. Jalur perdagangan lewat laut itu kan dari, kalau kita sebut sekarang dari Semenanjung Malaysia atau Melaka itu kan masuk tuh ke utara sedikit, nah itu lewat. Di belakang pantai itu ada disebut Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan itu adalah sebagian daripada Laut Patani, langsung ke Bangkok, langsung ke Vietnam, ke Cina. Nah, itu juga jalur di situ. Ya kan? Bahkan sebelum ke Vietnam atau ke Kamboja itu lewat Patani. Bahkan nanti kita jelaskan, saya sudah menjelaskan kemarin ada pertanyaan, bagaimana Islam di Champa atau di Kamboja? Ya, salah satu penyebar Islam di Kamboja itu ya dari kerajaan Islam Patani itu. Karena berseberangan, berdekatan dengan di Patani itu berdekatan dengan pesisir nanti Champa Kamboja itu. Champa di Kamboja dan Vietnam gitu kan. Itu sudah pada abad ke-16 itu sebenarnya sebuah kerajaan kesultanan. Ya, mungkin terkait pengaruh daripada kerajaan ini bagi kehidupan sosial masyarakat Islam di wilayah itu seperti apa ya? Ya, bukan pengaruh, mungkin bagaimana jejak kesultanan. Kalau pertanyaan itu kan lebih bagus begitu. Saya akan menjelaskan dulu tentang apakah ada nggak ciri-cirinya atau jejak Kesultanan Patani. Ada, diantaranya misalnya Masjid Gresik di Provinsi Patani, itu Masjid Gresik itu salah satu bukti itu adalah kerajaan Islam pernah berdiri di selatan Thailand sekarang ini, yaitu kerajaan Patani. Yang kemudian yang kedua ada Masjid Teluk Manuk gitu kan. Kemudian makam-makam raja-raja Patani
misalnya makam Sultan Muzaffar Shah. Nah, kerajaan atau Kesultanan Patani ini diperintah oleh dua wangsa, dua dinasti atau dua wangsa, dinasti Wangsa dan kemudian dinasti Kelantan, keluarga Kelantan. Nah, puncak keemasan tuh ketika diperintah oleh raja-raja perempuan, ada raja atau ratu hijau, ratu ungu, ratu kuning, itu juga zaman keemasan gitu, dan menjadi iri karena Patani itu menjadi iri daripada kerajaan tetangganya, yaitu Ayutthaya. Ayutthaya itu kerajaan Buddha, kemudian Ayutthaya berubah menjadi pada dinasti Cakri, dan Rama akan menjadi kerajaan Cakri Rama menjadi kerajaan Tai itu kan. Itu terjadi siri perang. Siri itu artinya drama episode peperangan di situ, karena memang ingin menaklukkan gitu kan. Pada masa-masa kerajaan kesultanan raja-raja perempuan itu masih dipertahankan dan kuat gitu, dan Patani bisa mengalahkan kekuasaan atau peperangan penyerangan daripada kerajaan Muang Tai. Muang Tai dulu dia gitu berubah jadi dinasti Cakri, dinasti Rama, dan sekarang dinasti Rama. Itu pada abad ke-18 baru bisa ditaklukkan Patani. Ya salah satunya itu dibakarnya seluruh keraton, kemudian termasuk masjid itu ya, Gresik itu ya, dan itu 500.000 lebih orang mengungsi, banyak terbunuh, diinjak-injak sama pasukan gajah. Dan kenapa kalah? Kesultanan Patani itu? Karena di situ ada pengkhianat yang mengaku dirinya Muslim, orang Utara. Orang Utara masuk dalam dunia keraton, dalam istana, menyampaikan dia pura-pura Muslim atau Muslim sendiri. Dia mengkhianati kelemahan Kesultanan Patani pada masa itu. Diberitahukan kepada kerajaan Siam, baru menang itu. Padahal pada waktu itu juga kerajaan Patani itu sangat ditakuti di Semenanjung. Malaka aja pernah menyerang. Kerajaan Malaka pernah menyerang, di mana kerajaan Malaka itu di bawah perlindungan dinasti Ming pada masa itu sebelum adanya Portugis. Itu mundur karena dilihat bahwa lebih daripada 70 meriam punya Patani, persenjataan juga bagus dan dilatih oleh termasuk tentara yang lain gitu kan. Nah itu mundur juga, dan zaman keemasan Patani itu juga bukan hanya bidang militer, ekonomi gitu kan, menjadi sebuah tujuan daripada kaum dagang bangsa-bangsa asing termasuk Eropa. Dari Batavia juga Belanda itu pernah berdagang di situ, Jepang gitu, Cina gitu, dan itu karena negara itu makmur dan kaya dan menjadi sebuah, sekali lagi, iri daripada Thailand, dan dicaploklah itu pada abad ke-18 Masehi. Itulah kiranya yang dapat kami sampaikan mengenai jejak Kesultanan Islam di Patani, Thailand.